Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslim melakukan penaklukan kota Mekah, terdapat 360 berhala terdapat di dalam Ka'bah nih Kak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Halimah Zahra di KSB Ketika Sejarah Bercerita. Gimana nih kakak-kakak semua kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah tentang pelopor pembawa berhala ke Mekah. Siapa dia? Dia adalah Amr bin Luhai. Mari kita simak ceritanya. Rasulullah SAW dilahirkan di tanah Arab yang pada masa itu orang-orangnya menyembah berhala atau dikenal dengan zaman jahiliyah. Di sini dikatakan jahiliyah bukan berarti orangnya yang bodoh-bodoh, akan tetapi mereka tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Meskipun orang ini udah tahu nih yang benar, tapi mereka selalu menyangkal kebenaran yang telah ditunjukkan kepada mereka. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslim melakukan penaklukan kota Mekah, terdapat 360 berhala terdapat di dalam Ka'bah nih Kak. Yang pada saat itu Rasulullah langsung memerintahkan untuk menghancurkan semua berhala dan membakarnya. Jadi, pada zaman jahiliyah itu terdapat banyak banget penyimpangan yang menurut kita tuh nggak masuk akal. Yang ketika orang itu mendapatkan masalah, mereka akan mendatangi berhala, berkomat kamit dan memohon kepada berhala itu agar mendapatkan bantuan dari seberhala ini. Mereka yakin bahwa berhala ini dapat menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mereka juga melakukan takarub. Sama seperti sesajen, mana hewan yang terbaik gitu menurut mereka akan menyembelihnya dan dipersembahkan untuk berhala-berhala itu, menyembelih dengan menyebut nama berhala-berhala itu. Orang jahiliyah juga percaya tentang pengundi nasib. Ya, mereka akan mengundi nasib baik dan buruknya dengan anak panah yang mereka buat sendiri. Mereka juga percaya kepada peramal, paranormal, dan ahli nujum. Aku jelasin sedikit nih ya. Peramal itu adalah orang yang dapat meramal kejadian yang akan datang gitu. Apa yang terjadi di hari yang akan datang, dia dapat meramalkannya. Sedangkan paranormal yaitu seseorang yang memiliki kayak kedekatan dengan para jin. Memang orang ini menggunakan jin sebagai dasarnya. Teman orang ini tuh jin dan mereka ini mendapatkan informasi dari jin juga gitu kan. Dan mereka ini beranggapan mereka ini tahu jika ada orang hilangnya di mana, dan jika ada orang kemalingan, siapa malingnya. Nah, itu para paranormal inilah yang dicari orang-orang jahiliyah ini untuk meramalkan atau untuk mengetahui siapa yang mencuri atau orang yang hilang ini hilangnya di mana gitu. Sedangkan ahli nujum ini, mereka ini menganut percaya kepada bintang-bintang. Dan mereka ini juga meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang ini melalui kondisi bintang-bintang di langit. Pada zaman jahiliyah juga nih Kak, banyak penyimpangan seperti perzinahan, minum-minuman keras, kekerasan, pertumpahan darah. Yang semua itu mereka lakukan ini dengan nafsu pribadi mereka sendiri. Mau orang tuh benar, mau salah, yang penting hasrat mereka ini tersampaikan. Untuk urusan mendapatkan keturunan, mereka ini memiliki berbagai macam cara. Yang pertama adalah pernikahan spontan, yaitu ketika yang ingin menikah ini meminta kepada sang wali untuk menikahi perempuan inilah gitu kan. Nah, mereka ini setelah memberikan mahar, maka syah perempuan ini menjadi istrinya dia. Dan ada juga nih sistem yang seperti ini. Jika ingin mendapatkan keturunan yang baik secara fisik maupun jasmaninya, para suami
menyuruh para istri mereka yang sudah selesai haid untuk berkumpul kepada laki-laki yang ditunjuk oleh suaminya ini. Dan si suami juga nggak bakalan mencampuri istrinya ini sebelum jelas istrinya hamil atau enggak gitu. Dan yang lebih nggak masuk akalnya ini, mereka ini kayak menghalalkan poliandri. Poliandri tahu kan, kalau poligami laki-laki satu, perempuannya banyak. Lah ini poliandri perempuannya satu, laki-lakinya banyak. Jadi nih kak, satu perempuan ini berkumpul dengan beberapa laki-laki, para suaminya ini. Memang suaminya ini nggak lebih dari 10 orang. Setelah wanita ini tadi hamil dan melahirkan, jadi dipanggil, para suaminya ini dipanggil. Dia ngomong nih sama para suaminya, kalian sudah mengetahui apa yang telah terjadi, maka aku telah melahirkan dan ini adalah anaknya Fulan. Ya udah, maka anaknya ini menjadi anaknya yang ditunjuk oleh si istrinya ini. Kalau yang tadi ini poliandri kan, istrinya satu, suaminya banyak. Dan kalau ini tanpa ikatan sebagai suami istri, atau bisa dibilang wanita malam. Jadi wanita ini didatangi oleh beberapa laki-laki, dan ketika melahirkan sama seperti poliandri tadi, ini adalah anaknya Fulan gitu. Maka anak ini menjadi anaknya yang ditunjuk oleh si pelacur ini tadi. Begitulah rusaknya moral yang ada di kalangan bangsa Arab ini. Yang lebih parahnya lagi, para perempuan, anak bayi perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nah terkadang kita kan berpikir nih, ini tuh tanah Arab, yang dimana tanah Arab ini kan yang tempatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mengemban amanah untuk menyiarkan agama. Terutama Nabi Ismail nih kan, Nabi Ismail yang mengajarkan agama ketauhidan kepada masyarakat yang ada di sekeliling Ka'bah ini kan. Kenapa sih bangsa Arab ini menyembah berhala, sedangkan mereka ini hidup di negeri yang diutusnya Nabi Ismail? Apa bisa malah ada berhala gitu di Jazirah Arab ini? Nah, asal usulnya yang mempelopori berhala ini siapa? Seperti ini ceritanya. Jadi pada mulanya ini bangsa Arab mengesahkan Allah, mengagungkan Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menaruh bayi Ismail beserta Siti Hajar ini di tanah yang tandus, yaitu tanah Arab. Hingga Siti Hajar ini mondar-mandir mencari air, hingga Allah pun memberikan air dari terjangan sepakannya Nabi Ismail bayi ini kan. Jadi setelah ibundanya Siti Hajar dan Ismail ini tinggal di Mekah, datanglah suku Jurhum. Di situ mereka membuat sebuah pemukiman. Dan Nabi Ismail ketika sudah dewasa menikah dengan salah satu anak-anak dari suku Jurhum ini. Maka penjagaan Ka'bah ini dilanjutkan oleh suku Jurhum, yaitu dari keturunannya Nabi Ismail. Dengan bergulirnya waktu, maka ada sebuah kejadian, yaitu suku Khuza'ah memerangi suku Jurhum. Suku Khuza'ah ini ingin menguasai Ka'bah dan ingin membuat pemukiman di situ. Orang tuh ingin menguasai gitu. Jadi ketika terjadinya peperangan dan sudah tampak bahwa suku Jurhum ini bakalan kalah, para pembesar suku Jurhum ini menaruh barang-barang berharga di mata air sumur Zam-Zam ini dan menutup sumur Zam-Zam. Hingga suku Khuza'ah ini nggak tahu letaknya di mana, seperti apa mata air Zam-Zam ini. Suku Khuza'ah ini nggak tahu sama sekali. Dan ketika terjadi kekalahan, maka suku Jurhum ini pun pergi dari Mekah. Sehingga suku Khuza'ah ini tidak mengetahui letak persis di mana air Zam-Zam ini berada. Dan mereka pun kayak kekurangan air gitu ketika suku Khuza'ah ini yang memimpin Ka'bah. Dan umat Islam pada waktu itu kayak makin sedikit gitu, kayak terkikis dan
mereka ini banyak yang makin lama makin lalai terhadap ajarannya Nabi Ibrahim. Hingga muncullah Amr bin Luhai, pelopor pembawa berhala ke Ka'bah. Amr bin Luhai dikenal oleh kalangan masyarakat pada waktu itu sebagai orang yang bijak, dermawan, suka menolong dan respek terhadap urusan-urusan agama. Sehingga banyak di antara mereka yang mengagung-agungkan si Amr bin Luhai ini tadi. Bahkan hampir-hampir mereka ini menganggap Amr bin Luhai ini sebagai wali. Hingga pada suatu hari Amr bin Luhai ini melakukan perjalanan berdagangnya ke Syam. Setelah dia sampai di Syam, dia ini melihat ada orang Syam yang menyembah berhala. Jadi tanyalah sama Amr bin Luhai, "Maaf Tuan, kalian sedang apa ya? Karena baru kali ini aku melihat ritual seperti yang kalian lakukan." Maka dijawablah oleh orang Syam yang ditanya oleh Amr bin Luhai ini, "Kami sedang melakukan ritual penyembahan terhadap Tuhan kami, dan kami berharap ia akan menurunkan hujan karena kami mengalami kekeringan." Nah, begitulah jawaban dari orang yang ditanya oleh Amr bin Luhai ini tadi. Dan seketika Amr bin Luhai ini kayak berpikir, di tempat dia ini kan sumur Zam-Zam ini kan tadi udah ditutup sama orang-orang Zumhur. Jadi kan suku Huza'ah ini kayak memang kehabisan air gitu. Sumber airnya sangat kecil sekali gitu di Mekah. Maka ketika dia pulang nih ke Mekah, dia membawa hubal dan meletakkannya di pintu Ka'bah. Amr bin Luhai ini pun memanggil para pemahat yang ada di Mekah pada waktu itu untuk membuat patung. Dan Amr bin Luhai ini juga mengajak nih para masyarakat Mekah untuk menyekutukan Allah dengan patung ini tadi. Dan akhirnya ahli pahat ini membuat patung yang cukup besar. Mereka beri nama Manat, yang kemudian mereka letakkan di dekat Laut Merah. Setelah itu mereka juga membuat patung yang kedua yang mereka beri nama Latta di Taif. Kemudian mereka membuat patung yang ketiga yang mereka letakkan di Wadi Nahlah yang mereka sebut adalah patung Uzza. Jadi itulah 3 patung yang besar pada waktu itu, Manat, Latta, dan Uzza. Setelah itu Amr bin Luhai ini pun menyuruh para pemuka kabilah-kabilah harus mempunyai patung yang mereka letakkan di setiap lorong-lorong tempat kabilah-kabilah mereka tinggal. Ketika musim haji, maka mereka pun menyeru kepada orang-orang yang melakukan haji ini untuk menyembah berhala. Amr bin Luhai ini kan otaknya otak pembisnis gitu kan. Jadi dia menyuruh para pembuat patung ini, ahli pahat ini membuat patung banyak-banyak. Nah, pada akhirnya mereka juga memberikan berhala-berhala itu pada orang-orang yang melakukan haji yang dari daerah-daerah Hijaz. Maka di seluruh Hijaz merebaklah patung itu di mana-mana. Setiap rumah pasti memiliki satu patung. Dan pada akhirnya kemusyrikan pun merajalela. Demikianlah kisah Amr bin Luhai, sang pelopor pembawa berhala ke Mekah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.